Oke, sambil saya siapkan record. Ya. Selamat pagi Bu Dias, apa kabar? Selamat pagi Pak Gatot, alhamdulillah kabar baik di sini. Terima kasih Pak Alhamdulillah. sudah mengundang. Akhirnya bisa ya? Akhirnya bisa, kebetulan hari ini tidak ada bentrokan dengan yang lain. Alhamdulillah. Sibuk terus nih kayaknya nih KSI. Bisa saja Pak. Ada forum komunikasi pembangunan hari ini sebetulnya ya? Oh iya ya Pak ya. Oke. Saya ikut yang kemarin ya kalau nggak salah. Ya, saya pagi Bu Dias, apa kabar? Selamat pagi Pak Gatot, alhamdulillah kabar baik di sini. Terima kasih Pak sudah mengundang. Akhirnya bisa ya? Akhirnya bisa, kebetulan hari ini tidak ada bentrokan dengan yang lain. Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Gatot. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau nggak kelihatan ini soalnya saya lagi sambil approve-in yang lain. Ya. Oke, baik. Oke, udah 10:03, kita mulai aja Pak Bambang, gimana? Monggo silakan, ikut saja saya. Ini suatu kehormatan nih Pak Bambang bisa bergabung nih menjadi guest kita nih hari ini, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, kita mulai aja. Nanti sambil saya approve teman-teman yang baru join. Ini juga saya buat ini aja biar semuanya bisa menikmati nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hanya kepadanya lah kita bersyukur karena dengan segala macam ujian yang kita hadapi hari ini selama ini udah berapa bulan ini kita masih bisa berkumpul bersama dengan sebetulnya situasi di beberapa daerah di Indonesia juga sedang banyak demo, tapi mudah-mudahan tidak terjadi kerusakan. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan atas konsistensinya, karena alhamdulillah kita ini sudah melakukan yang ke-10 ya hari ini. Jadi insya Allah juga setiap pekan kita selalu ngadain acara ini, karena memang dampaknya bagus sekali untuk kita refreshing ya, mengingat apa yang sudah kita lakukan selama ini dan terutama dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini udah 9 buku yang kita bahas. Sebetulnya kalau mau dicari benang merahnya antara satu dengan yang lain, ternyata saya pikir-pikir ada. Jadi nanti suatu hari kita akan bahas, dan terakhir kemarin Pak Budi Raharjo membahas mengenai blockchain revolution yang tentu akan merubah kehidupan kita semua, dan leadership style juga akan berubah, manajemen style juga berubah gitu ya. Tapi sekali lagi ini suatu kesempatan yang luar biasa. Kemudian hari ini kita membahas suatu buku yang sebetulnya sebuah dongeng dari pakar manajemen perubahan namanya John Kotter dengan rekannya ini Holder Rosenberg, Rodgerber, orang Jerman, jadi bacanya agak susah. Dia dua-duanya berkolaborasi membuat buku ini yang judulnya cukup menggelitik, Our Iceberg is Melting. Jadi teman-teman yang mungkin di climate change mungkin mikirnya ini tentang climate change, sebetulnya tidak juga, karena ini mengenai manajemen perubahan, dijelaskan dengan gaya bahasa, tutur bahasa yang sangat sederhana sekali. Nah, what's next-nya tolong teman-teman kalau ada usulan buku yang mau dibahas. Saya lupa memasukkan buku favoritnya Pak Bambang Pramujo nih A Whole New Mind ya Pak ya. Nanti Bapak harus bersedia jadi guest-nya nih nanti. Ini luar biasa buku itu. Insya Allah pekan depan kita akan membahas The Black Swan. Ini guest-nya udah dapat Pak Widiawan. Insya Allah pekan depan beliau akan membahas. Kemudian saya juga sedang berbicara dengan Ibu Rini Widiantini di Kemenpan, sibuknya bukan main, akan membahas
dynamic governance juga gitu. Jadi kita jangan ngomongin swasta aja dong, pemerintahan juga kita omongin gitu ya. Jadi insya Allah ini nanti kita bahas semua buku-buku ini, termasuk usulan dari Anda. Termasuk Black Swan ini sebetulnya usulan dari Pak Widiawan. Nah, sekarang kita masuk spesifik ke hari ini. Jadi bukunya ada di depan saya ini, apa, Our Iceberg is Melting. Bukunya sangat menarik karena memang ya benar-benar fable, dongeng, kayak komik gitu ya, tapi lebih banyak narasinya. Tapi di kertas HVS yang glossy ya. Jadi menyenangkan. Jadi saya baca ini terlepas isinya senyum-senyum sendiri gitu loh, karena saya juga senang penguin, saya senang anjing laut juga, jadi kucing juga suka. Jadi melihat gambar-gambar ini aja rasanya udah sejuk banget gitu. Jadi terlepas isinya apa, waktu itu saya lihat gambar-gambarnya aja udah seneng banget rasanya. Jadi ini suatu kesempatan yang luar biasa kita bisa membahas ini, karena memang John Kotter ini kalau kita ngomongin manajemen perubahan pasti nama itu pernah disebut lah. Jadi John Kotter ini dari Harvard Business School ya. Jadi dia selalu ngomongin mengenai manajemen perubahan. Nah, key takeaways-nya apa? Jadi ada 3 hal yang saya rangkum dari membaca buku atau komik ini. Sebetulnya juga bukan komik sih, karena memang lebih banyak narasinya. Pertama, ini adalah fable atau dongeng yang menghibur. Ya, jadi kalau kita lagi stres di rumah aja, buka-buka buku ini aja udah dijamin senyum-senyum sendiri gitu, karena seneng aja lihat bukunya gitu ya. Kemudian yang kedua, ini memberikan dongeng bahwa perubahan itu bisa dimulai dari mana saja sebetulnya, tidak harus dari top. Ya kalau di kita kan selalu ya, orang Indonesia ini selalu paternalistik, perubahan itu harus dari atas gitu ya. Padahal tidak juga gitu, bisa dari bawah gitu. Bahkan orang yang tidak mempunyai jabatan sama sekali. Ya, jadi dalam hal ini salah satu penguin yang namanya Fred. Kemudian yang terakhir adalah di bagian akhir dari buku ini diulas mengenai tahapan perubahan yang merupakan isi pokok dari buku beliau sebelumnya yang namanya Leading Change. Nanti kalau ada waktu kita bahas juga Leading Change yang menguraikan tentang 8 tahapan perubahan. Jadi ini suatu dongeng sebetulnya. Jadi ini dongeng mengenai penguin yang hidup di kutub ya, di gunung es gitu ya. Kemudian dia mengalami bahwa ada kemungkinan bahwa es itu akan mencair. Jadi saya tuliskan di sini deskriptif biar nanti juga teman-teman yang berminat juga bisa saya kasih slides-nya ini. Dan jika meleleh akan pecah. Mereka akan kehilangan tempat tinggal dan banyak yang akan mati. Hanya seorang Fred yang bisa melihat potensi bencana, tapi dia bukan siapa-siapa di koloni penguin ini, gitu ya. Jadi ini orang biasa lah gitu. Fred akhirnya menemui Alice yang merupakan salah satu pemimpin. Jadi mereka tuh punya dewan pimpinan juga gitu, yang terdiri dari 10 orang. Kemudian Fred menunjukkan pada Alice celah dan gejala pencairan lainnya. Kemudian Alice kagum karena selama ini Alice ini mengabaikan semua tanda-tanda ini dan dia membawa masalah ini ke Dewan Pimpinan. Jadi teman-teman ini luar biasanya Fred ini berani ngomong ke salah satu pimpinan yang namanya Alice. Ya, jadi memang seorang change agent atau change champion itu harus ada keberanian untuk berbicara dengan siapapun, dengan atasan, dengan sesama teman, ya. Jadi harus berani gitu. Kemudian saya labelin ini di bagian penciptakan keinginan ini, keinginan untuk berubah tentunya. Para pemimpin memiliki reaksi yang beragam. Ada yang memperdebatkan validitas statistik Fred dari hasil pengamatan tadi, ada yang tertidur, yang lain mengangguk pada segala hal karena dia tidak nyaman dengan angka, tidak paham. Ya, jadi Fred ini rupanya sudah membawa angka-angka statistik ini. Jadi melelehnya pada jam berapa, kemudian seberapa besar melelehnya itu dicatat sama si Fred. Nah, ini sepertinya juga menggambarkan beberapa dari yang kita ketahui ya, bahwa ada aja yang namanya dewan pimpinan itu yang yang tidak peduli, bahkan ada yang ngantuk gitu ya. Dalam keputusasaan, kemudian Fred membangun model gunung es, tetapi bahkan dia tidak dapat menjamin 100% bahwa gunung es itu akan mencair, hanya yang tampak saja. Jadi
dia membuat semacam mock up ya, semacam model gitu si Fred ini untuk meyakinkan bahwa ini gunung esnya sedang mencair, ini loh buktinya gitu. Nah, kepala penguin akhirnya sadar nih. Alhamdulillah ya ada kepala penguin yang menyadari bahwa mereka perlu memberitahu seluruh koloni tentang potensi bencana ini. Mereka kemudian mengadakan rapat umum dengan tujuan untuk mengurangi rasa puas diri dan meningkatkan urgensi. Jadi di sini dia menekankan bahwa complacency atau rasa puas diri itu memang harus dihilangkan gitu kalau kita ingin selalu maju gitu ya. Kemudian di fase selanjutnya saya sebutnya ini sebagai fase mencari tahu ya. Jadi semua sangat terguncang oleh pengumuman bahwa mereka mungkin akan kehilangan rumahnya. Ya kebayang ya, pimpinannya yang ngomong, bukan hanya karyawan tapi pimpinan yang ngomong, pimpinan CEO-nya gitu yang ngomong ya. Kemudian dewan pimpinan menunjuk satu tim penguin burung untuk memandu koloni melewati masa yang sulit ini. Jadi dibentuk semacam change integration team atau change management team atau transformation team, whatever you call it gitu ya. Dalam tim tersebut ada 5 burung dengan pengalaman dan perspektif yang berbeda. Ya, jadi ini saya garis bawahi ya, perspektif berbeda itu penting karena memang dalam perubahan kita perlu orang-orang yang perspektifnya nggak harus sama. Jadi semakin perbedaan perspektif itu ada, makin keren gitu karena di situ bisa ada proses untuk meyakinkan dari satu ke yang lain. Tim ini meminta saran dari koloni, jadi dari internal mereka. Bahkan saran-saran itu ada yang berguna, ada juga yang tidak berguna. Mereka berbicara dengan burung camar, jadi tidak hanya dengan penguin aja. Jadi dia external benchmarking juga dilakukan ya, menceritakan keberadaan klan nomaden mereka. Jadi si camar itu udah biasa, nomaden itu biasa. Jadi istilahnya, alah lo cuman gitu aja udah sedih gitu, meleleh. Gua udah bertahun-tahun, udah beberapa keturunan tanpa ada tempat tinggal, nomaden terus, nggak ada masalah gitu ya. Jadi mereka mendapatkan pendapat atau saran dari burung camar seperti itu. Mungkin itu juga akan berhasil untuk penguin. Mereka telah menciptakan visi masa depan baru. Jadi dia sudah belajar nih dari camar. Kalau camar aja bisa, masa sih kita nggak bisa gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini kalau penguin itu bisa bicara sama kita ya. Nah, kemudian bagaimana membangun kemampuan untuk berubah? Jadi kalau tadi masih wacana ya, masih visi, masih omongan orang, masih ngomongin mendapat saran dari internal dan eksternal. Sekarang bagaimana mengkomunikasikan visi tersebut? Ya, ketika dikomunikasikan ternyata sepertiga penguin dari koloni tadi tidak yakin visi tersebut bisa dilaksanakan. Kemudian sepertiga lagi yakin dan sisanya bingung. Ya, bahkan tidak menyukai gagasan tersebut. Jadi ada change resistors-nya itu ada sepertiga, bahkan 67% ya, gitu ya. Jadi yang setuju cuma 33% gitu. Tim perencanaan berbicara dengan semuanya dan dalam sepekan beberapa penguin jadi bersemangat tentang gagasan itu. Seekor penguin muda menerima ide tersebut dan meyakinkan orang tuanya dan yang lainnya bahwa itu ide bagus, menghilangkan hambatan untuk bertindak. Ini rupanya pinter banget ya si John Kotter ini, dia udah tahu suatu hari nanti akan ada golongan milenial gitu ya. Ini kalau nggak salah buku ini cukup lama ya, 2006 atau 2000 berapa gitu. Tapi sudah mengantisipasi bahwa di era nanti akan ada milenial yang justru kita harus rangkul untuk dengan bahasa mereka supaya mereka mengerti visi perubahan dan kita menjadi mampu untuk berubah. Semua merasa diberdayakan untuk melakukan sesuatu untuk membantu visi menjadi kenyataan. Nah, ini sengaja saya ambil salah satu halaman dari buku ini. Jadi ini sedikit ilustrasi ya, kira-kira apa sih yang mereka omongin pada saat mereka beramai-ramai atau melakukan semacam town hall meeting gitu ya. Ada aja gitu yang bilang bahwa memang benar ini sedang mencair, kemudian ada yang benar yang bilang gue sih sebetulnya nggak suka sama Fred gitu karena ya nggak suka aja gitu. Tapi melihat kenyataan ini sekarang saya tahu kenapa gitu ya. Jadi ini yang mengatakan gitu.
Kemudian juga ada yang berpikir bahwa ayo do something lah, pokoknya apapun yang terjadi kita sudah melihat bahwa gunung es ini mencair, do something gitu, jangan diem aja gitu, jangan banyak komplain, why this have happen to us. Ada juga yang ya Allah, apa Tuhan kok nggak adil, kenapa kita yang kena, kenapa nggak burung camar misalkan. Pokoknya segala macam komentar macam-macam, dan ada juga yang bilang bahwa udahlah nggak usah banyak bacot nih, winter sudah coming ini. Bentar lagi kalau meleleh kita mau hidup di mana gitu ya. Itulah beberapa komentar yang ada dari koloni penguin tadi. Nah, kemudian perlu adanya keyakinan bahwa senantiasa harus berubah. Nah, caranya bagaimana? Penjelajah dikirim keluar dan menemukan rumah baru pertama untuk koloni. Menciptakan kemenangan jangka pendek. Jadi ini kalau di change management quick wins, ya quick wins itu penting. Jadi yang penting udah nemuin rumah, bahwa rumah itu nanti bisa ditempatin apa tidak, paling tidak udah ada quick wins-nya. Ini loh bener kan ada tempat tinggal gitu ya. Ya itu sebuah tempat yang cukup bagus sehingga koloni bisa berpindah, kemudian penjelajah mencari rumah yang lebih baik lagi, tidak menyerah dan berpuas diri. Burung-burung itu terus bergerak. Seiring waktu, penguin beradaptasi dan koloni berkembang biak. Tugas terakhir adalah memastikan bahwa perubahan tidak disikapi tradisi keras kepala. Jadi harus terus bergerak. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah membaca Who Moved My Cheese, ingat sekali ya, ini sebetulnya seperti itu juga. Anyway, buku ini kata pengantarnya juga oleh penulis Who Moved My Cheese gitu. Jadi memang sama-sama dongeng sih sebetulnya. Sama change management. Kalau ini lebih organizational change, kalau yang Who Moved My Cheese itu lebih ke personal change. Seiring waktu, koloni tidak lagi takut akan perubahan dan penguin bekerja sama dengan baik untuk terus melompat ke masa depan yang lebih baik dan lebih baik. Jadi akhirnya Fred tadi bisa disetujui oleh banyak pihak gitu ya. Nah, ini sudah langsung dirangkum di bagian akhirnya. Jadi lucu sekali di buku ini dia bilang that's the end gitu. The end of the story, not this book gitu. Nah, setelah itu baru John Kotter menguraikan 8 tahapan perubahan yang ada di leading change. Saya bacakan aja ya, jadi sambil teman-teman juga membaca sendiri. Pertama harus diciptakan adanya urgensi. Kenapa mesti berubah? Kemudian harus membuat suatu tim kayak tadi tim 5 orang burung, 5 ekor burung gitu ya, yang bisa meyakinkan semua orang bahwa ini perubahan memang worth it gitu. Yang ketiga, membuat visi dan strateginya bagaimana. Jadi jangan hanya sekedar ngomong aja langkah-langkahnya, tapi visinya nggak jelas. Dari as is now sama to be-nya itu apa harus jelas. Kemudian make sure bahwa semua orang itu memahami. Jadi komunikasinya harus kencang tadi. Bisa paham di sini karena mungkin ceritanya cukup singkat, pemimpinnya sudah setuju, jadi ya mudah karena pemimpinnya ngomong gitu ya. Nah yang kelima ini saya suka sekali, empower others to act. Kalau teman-teman ingat pada waktu kita membahas the leadership challenge pada pekan kelima ya waktu itu ya, kalau nggak keempat, itu yang keempat itu adalah encourage others to act gitu ya, sama dengan ini. Jadi memang harus ada pemberdayaan. Kemudian lakukanlah semacam quick wins. Nomor 6 ini quick wins. Harus ada quick wins. Tadi menemukan rumah ya. Bahwa rumah itu belum sempurna tidak masalah. Namanya quick wins itu ya yang bisa kita peroleh dengan quick gitu. Yang ketujuh, jangan pernah menyerah. Terus menerus harus press harder, faster gitu terus. Jadi harus terus dicoba sampai benar-benar berhasil ya, karena memang suatu kesuksesan hasilnya dari kegagalan yang banyak gitu. Kemudian baru bangun culture baru untuk selalu mindset-nya berubah. Kalau istilah Carol Dweck itu dalam bukunya Mindset adalah growth mindset. Nah, ini harus ditetapkan. Nah, ini quote ini saya ambil dari buku juga, jadi empower others to act, remove as many barriers as possible so that those who want to make the vision a reality can do so. Jadi benar-benar
Yang penting pemberdayaannya, bukan indahnya visi, tapi setiap orang itu mengerti gitu visinya itu apa. Untuk melakukan perubahan itu apa sih visinya? Kita ngapain, dan ngapainnya segala macam tadi udah jelas ya, gunung esnya itu meleleh gitu, udah jelas banget gitu. Jadi nggak ada pilihan lagi sebetulnya selain mereka harus change gitu. Meskipun waktu itu kalau tidak ada Fred, mereka nggak nyangka bahwa akan terjadi seperti ini. Nah, saya langsung ingat ya, kalau suatu hari waktu itu di negeri kita ada yang sudah, bisa akan terjadi nih pandemi ini, kita harus gini-gini. Mungkin kita nggak separah ini, mungkin gitu. Walau alam ya, bisawab. Nah, kemudian kita akan masuk ke diskusi nanti. Pak Bambang, alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Beliau ini saat ini Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Beliau pernah kuliah master di Teknik Sipil Universitas Indonesia dan sebelumnya merupakan Operation Director di Wijaya Karya. Jadi saya kenal beliau pada waktu saya membantu Wijaya Karya sejak 2016. Saya 3 tahun membantu Wijaya Karya dan saya jarang sekali ngobrol sama beliau dalam pengertian yang sifatnya EPC. Nah, mungkin nanti beliau akan membahas mengenai bagaimana beliau ini membangun EPC atau Engineering Procurement Construction di Wika ya, yang tadinya tidak ada menjadi ada dan sekarang terus berkembang. Nah, ini secara singkat itu aja. Nanti monggo Pak Bambang kalau mau memperkenalkan diri lebih jauh, the floor is yours. Jadi slide-nya saya akhiri di sini. Kita sekarang bertatap muka untuk berdiskusi dengan Pak Bambang dan kemudian silakan nanti kita sisa waktunya untuk saling tanya jawab. Monggo dengan senang hati Pak Bambang dikomentari, disanggah juga boleh Pak, nggak harus setuju dengan yang dikatakan John Kotter atau setuju dengan omongan saya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Gatot, Bapak Ibu semuanya. Ini saya kaget-kaget sebenarnya ya, karena awalnya saya diundang, terus kemudian tadi malam ini BAW-anan sama Pak Gatot. Pak Bambang banyak cerita dong, tuh yang kok ceritain apa ya saya tawarkan. Ya saya dulu ngerjainnya sama ini, itu yang diceritain gitu ya. Jadi itulah yang mungkin akan saya share pada kesempatan pagi ini yang ada relevansinya dengan bukunya Pak Gatot tadi. Itu buku sangat menarik karena sebenarnya itu adalah tahapan-tahapan dalam manajemen perubahan dan saya kira teman-teman semua Bapak Ibu sekalian juga sudah banyak membaca buku manajemen perubahan dengan berbagai versinya. Yang ini menariknya ditampilkan dalam sebuah dongeng. Sehingga karena itu sebuah dongeng diruntutkan. Begitulah sebenarnya urut-urutannya sebuah manajemen perubahan. Yang tentu saja dalam dunia nyatanya tidak harus seperti itu. Tetapi ini adalah suatu pemicu yang akan menginspirasi kita semua. Kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan, kira-kira wiwitnya dari mana? Kira-kira mulainya dari mana? Ya, buku ini menarik karena buku ini akan mulainya dari sense of urgency ya. Jadi yang sudah direview Pak Gatot itu ada create a sense of urgency. Jadi itu mulainya. Jadi kemudian dari setelah kita memang secara urgen, kalau kita tidak berubah, kita celaka. Ya, apakah kita sengsara atau kita mustah, tapi yang jelas kita celaka. Semua orang sadar untuk itu. Nah, kemudian tahapan yang kedua itu adalah team up ya. Nah, ini sebenarnya sisanya ini kalau saya dari kacamata saya, mohon maaf Pak Gatot, nomor 1 terus bawahnya itu sampai nomor 7 itu urusan tim. Bagaimana kita membangun tim. Ya, baru ujung-ujungnya sebuah culture. Karena dari nomor 2 sampai nomor 7 itu adalah tim. Kalau kita berbicara masalah tim, sebenarnya tim itu terdiri dari individu-individu. Ada membernya, ada anggotanya. Nah,
di sini peran kita menjadi lebih penting bagaimana mengintegrasikan para anggota itu sehingga menjadi satu kesatuan. Bagaimana meratakan urgensinya itu sama. Kalau kita harus berubah itu urgensinya BUD kah? Urgensinya CEO kah? Urgensinya top manajemen kah? Atau urgensinya karyawan level bawah? Urgensinya siapa? Dalam dunia nyata itu dalam gampang-gampang susah. Karena manajemen adalah seni ya. Jadi, tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa mencari dan menemukan apa urgensi yang ada sekarang kita hadapi. Manajemen perubahan sendiri sekarang ini lebih sering dikenal dengan disruption, self-disruption atau disruptive, berubah atau dipaksa berubah. Semua kata-kata yang dikatakan dipaksa pasti tidak nyaman. Pasti tidak nyaman. Nah, kemudian ini saya gandengkan dengan sebuah cerita apa yang pernah saya jalankan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengatakan dan tidak akan berbagi bahwa yang saya ceritakan ini baik dan benar. Bukan. Saya hanya akan berbagi itulah yang saya kerjakan. Dan apabila ada masukan dan tanggapan, itu akan memperkaya wawasan saya dan saya ucapkan terima kasih. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Gatot, pada awalnya saya pernah diminta oleh Wika ini untuk membangun EPC. Saya juga tidak tahu Pak Gatot dapat dari mana foto saya, CV saya itu. Memang kalau ketemu Pak Gatot ini luar biasa, ini bahaya ini. Sehingga bahkan jabatan saya terakhir pun saya tidak pernah sampaikan ke Pak Gatot, kok ya tahu juga. Ya, saya tidak akan berbicara masalah bangunan gedung, saya akan berbicara masalah EPC. Jadi kenapa sih Wika membangun departemen baru, departemen EPC? Sense of urgency-nya apa? Jadi siapapun dulu yang memulai ini, tentu saja Pak Gatot dan Bapak Ibu semuanya, ini jujur harus dikatakan top down. Top down. Ya. Bisa saja mungkin ide awalnya dari bottom up ya, tetapi bagaimanapun sebuah perubahan itu harus eksekusinya harus top down. Karena tidak bisa perubahan tidak melibatkan sang CEO, tidak mungkin. Ide perubahan seperti kata si penguin itu bisa saja dari mana-mana. Waktu eksekusi pasti top down. Karena itu diperlukan power. Ya. Dan Wika merasa bahwa kita berada di Laut Merah. Coba ada nggak Laut Birunya? Ada nggak the blue ocean-nya? Ya. Sehingga ada terbersit pemikiran, cobalah kita tengok, dunia kita dunia jasa. Ya. Kalau kita jasa konstruksi, bisa nggak kita lebarkan jasa EPC? Pada waktu itu pemain EPC itu hanya Trio Bimbo. Ini Pak Istanto tahu ini karena beliau di Kapendri ya Pak Is. Trio Bimbo, Tripatra, Rekayasa Industri, dan IKPT. Jadi seandainya kita masuk ke sana, kira-kira mudah-mudahan bahwa di sana Laut Biru. Karena perubahan itu yang membuat unik, kita belum tahu pastinya berubahnya jadi kayak apa. Makanya banyak orang status quo, takut akan perubahan. Sebab tidak ada satu jaminan kalau berubah itu pasti lebih baik. Tidak ada. Tetapi sebuah perubahan memberikan kemungkinan untuk menjadi lebih baik. Ada kemungkinannya, ada opportunity-nya di sana. Itu perubahan. Ya. Makanya banyak orang aku status quo saja. Dan saya kira di ceritanya para penguin itu juga sudah ada. Saya kira demikian. Nah, setelah kita itu memiliki suatu sense of urgency, sudah diputuskan. Kalau kita ingin tumbuh dan berkembang, kita harus memasuki bidang usaha yang baru ya, bidang usaha yang baru. Maka diputuskan begitu. Karena sebuah perusahaan itu akan tumbuh dan berkembang, ini saya kira semua juga sudah tahu, kalau ada 3 hal. Yang pertama, profit saya tidak cukup. Yang kedua,
adalah growth, tumbuh, apakah itu pertumbuhan profit, pertumbuhan aset, pertumbuhan apa saja. Dan growth saja tidak cukup, karena harus sustain, harus ada suksesi. Siapa yang akan melanjutkan nantinya? Nah, itu adalah ciri bagaimana perubahan itu kalau ingin berumur panjang. Kalau tidak berumur panjang, ya mungkin itu tidak diperlukan. Nah, Blue Ocean sendiri diharapkan di sana tingkat persaingannya tidak seberat di Red Ocean. Yang dari tahun ke tahun profitnya mungkin semakin keras. Sehingga kita cari area baru, area di mana yang ada potensi profitable. Tantangannya pasti banyak. Daerah baru, kita belum pernah masuk. Setelah sense of urgency-nya sudah ada, maka kedua persis dengan cerita Penguin ini adalah yang disebut team up. Rombongannya siapa? Championnya siapa? Yang harus berada di dalam rombongan ini. Ya. Saya ditunjuk sebagai sopir bis. Tetapi siapa yang akan saya angkut? Ya. Dalam hal ini tentu saya harus mengangkut para champion. Ada civil engineer, ada mechanical engineer, ada instrument engineer, ada layout, process engineer, any kind of engineer. Karena bisnis EPC adalah bisnis yang sangat kompleks. Mudah-mudahan EPC, Bapak Ibu sekalian paham bahwa EPC itu adalah suatu layanan jasa terintegrasi yang meliputi dari awal engineering, procurement equipment, dan kemudian construction, commissioning, dan diserahkan. Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah familiar ini, saya kira sudah paham. Mohon maaf bagi yang kurang familiar, mungkin perlu dibahas tersendiri. Sebab kalau saya ngomong EPC-nya bisa 1 jam sendiri. Jadi mungkin. Jadi saya katakanlah ini adalah suatu usaha baru. Saya perlu tim. Ya, saya sopir base. Base saya adalah base EPC, bukan base Omni ya Pak. Kalau base Omni sekarang rame. Ya, waduh. Kemarin sore juga base Omni masih ada yang protes gitu ya. Jadi saya harus berangkat dengan sebuah bis. Saya harus mengangkut. Yang saya angkut siapa? Timnya siapa? Tadi saya katakan bahwa apabila tujuan kita sudah jelas, sense of urgency kita sudah jelas, kita mau kemana? Bis ini akan kita bawa untuk membangun menara Bika di Bukit Keberhasilan. Saya harus membawa tim untuk menuju ke Bukit Keberhasilan. Nah, siapa saja yang saya ikut? Pertama kali, apakah yang saya ajak ini benar-benar paham dan mau sama saya apa tidak? Ya. Karena setiap individu itu punya mau sendiri-sendiri. Padahal kita punya secara keseluruhan tujuan bersama yang sebut kita vision. Tapi kita harus ingat bahwa setiap individu punya keinginannya sendiri-sendiri. Sehingga di dalam buku Influence yang pernah saya sampaikan juga, kalau kita ngomong tim ada 3 bagian. Ada I, individu. Ada we, tim. Ada it, visinya apa? Misinya apa? Ini harus imbang dan harus balance. Sedangkan kebutuhan individu pun itu ada 3 kebutuhan. Setiap individu memiliki 3 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan badannya. Ya, dia perlu makan, minum. Yang kedua ada kebutuhan lain, kebutuhan pemikirannya. Dia perlu berpikir kreatif, dihargai pemikirannya. Yang ketiga kebutuhan jiwanya. Sehingga kalau kita simpelkan, dan saya kira juga sudah banyak disinggung, ada 3 H. Head, heart, hand. Itulah kita. Kita terdiri dari head, heart, hand, semua perlu kebutuhan. Dan kebutuhan ini oleh Abraham Maslow sudah dikelompokkan. Dikelompokkan menjadi 5 dan disusun menjadi suatu hierarki yang disebut hierarkinya Abraham Maslow.
Dan inilah yang harus kita cari. Orang-orang yang mau saya masukkan ke bus kita. Kemudian tentu saja kita harus merekrutkah? Atau bagaimana? Fresh graduate semuakah? Atau bagaimana? Pertama kali Bapak Ibu sekalian, saya terlalu ideal. Bagaimana kalau saya rekrut fresh graduate semua? Dengan pemikiran supaya corporate culture-nya sama dengan corporate culture yang sudah ada. Sebab kalau kita hire atau buy, mereka memang sudah jadi. Yang pernah terjadi, nanti dalam perjalanan terjadi konflik karena corporate culture-nya tidak sama. Tapi akhirnya fail, gagal. Tidak mungkin. Kalau saya harus ngajari yang fresh graduate ini, waduh, itu kira-kira 5 tahun mungkin baru dapat proyek gitu nantinya. Sehingga kami mengambil, ya kita rekrut fresh graduate, ya kita hire artinya kita kontrak jangka pendek, ya kita buy artinya kita rekrut orang jadi. Ya, orang yang sudah bekerja, punya pengalaman, kita rekrut. Orang yang fresh graduate, kita rekrut. Kemudian kita tambah lagi orang yang kita rekrut jangka pendek, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Orang yang kita hire dengan tujuan apa? Ia untuk memberikan pengalaman, pengetahuannya kepada si fresh graduate. Sehingga ini nanti percepatan kemampuannya menjadi cepat, tidak harus menunggu sekian tahun. Dan kemudian timnya jadi, team up-nya jadi. Jalan, ternyata untuk menjalankan bus itu, ya, untuk menjalankan bus, kita mau maju, ya, kita mau maju, kita ikut prakualifikasi, tidak lulus, karena ternyata manajemen HSE-nya juga belum kuali-kuali. Ternyata bis yang saya sopiri itu belum layak operasi, sehingga kami perlu waktu untuk bertahan agar dia bisa layak operasi. Kami meng-hire Dupont, Bapak Ibu sekalian mungkin tahu Dupont, itu adalah perusahaan yang dia salah satu bidang usahanya adalah manajemen HSE. 2 tahun kami meng-hire Dupont, agar kita bisa maju, agar base EPC ini bisa jalan. Ya. Nah, kemudian di situ juga disebut tadi kita kalau pull together the guiding team, timnya sudah kita ceritakan tadi bagaimana kita membangun tim, bagaimana merekrut, isinya apa saja, bagaimana kita memahami individu-individu tadi kebutuhannya apa, ya tentu saja kita harus wawancara Bapak Ibu sekalian, dan kadang-kadang kita juga perlu bantuan dari konsultan dengan assessment. Apakah orang-orang yang kita cari ini memiliki karakteristik seperti itu? Ya. Apakah need mereka itu seirama dengan need kita? Dengan assessment, dengan wawancara. Tim sudah jadi. Ya, pull together the guiding team yang disampaikan Pak Gatot pada nomor 2 sudah jadi. Kemudian kita develop change, vision, and strategi. Strateginya bagaimana? Ya, visinya sudah jelas tadi. Ya. Kami ini baru dikenal. Bagaimana? Tawarkan ke sana, tawarkan ke sini, susah gitu ya. Kami waktu itu datang ke salah satu pabrikan. Saya tidak sebut di sini, nggak enak saya ceritanya. Saya datang, personally saya datang bahwa kami ingin ikut suatu tender dan kami perlu beli turbin, generator. Dan apa katanya? Kalau kami itu mau jualan turbin generator, maka saya harus due diligence Anda dulu. Wow, aku ini mau beli. Bukan aku yang mendue diligence dia mendue diligence kita. Layakkah saya ini beli? Itu juga suatu pengalaman. Itu baru buat saya. Wow. Sehingga strategi apa yang harus kita kembangkan? Kita berdiskusi, kita harus membuat satu strategi yang berbeda. Kalau kita begini terus, kita akan sulit. Maka yang kita lakukan adalah kita lompat. Oke, bagaimana kalau kita punya investasi EPC saja? Investasi di bidang pembangkit kecil-kecilan. Kita invest kecil, tetapi EPC-nya kita tangani sendiri.
Nah, kalau kita tangani sendiri, kita nggak perlu dengan persyaratan-persyaratan saja. Jadi investasi di situ sebagai entry point saja. Kami tidak ingin investasi di sana, sudah ada PLN yang besar di sana. Tetapi kami ingin masuk. Ya, strateginya ke sana. Kita ingin masuk. Kalau enggak, kita tidak bisa masuk. Nah, kemudian kita akhirnya juga memiliki itu dan kita mulai dikenali. Sehingga yang dulunya kita yang datang-datang kepada para vendor, lama-lama para vendor datang pada kita. Ada kemajuan. Ya di sini memang unik ya. Karena kalau di dalam strategi marketingnya kita mengenal 3 dimension. Bukan 2, 3D. Satu apa? Kita marketing kepada klien. Ya, pasti. Kemudian, kita juga harus punya marketing pada pabrikan. Karena jumlah pabrikan nggak banyak. Jumlah mesin nggak banyak. Apabila pabrikan itu sudah terbinding pada kompetitor, maka persalahannya menjadi sangat tidak mudah. Dan yang ketiga, kita harus juga berkolaborasi dengan para pemain-pemain besar international. Ya. Jadi 3D yang saya katakan tadi, ke partner ya, vendor ya, ke klien mutlak. Ya. Karena strategi berikutnya dari kami yang kecil, yang masuk saja susah, yang mau masuk packing saja tidak qualified, bagaimana kita bisa akan tumbuh besar? Strategi yang kita kembangkan adalah strategic partnership. Kita harus berpartner dengan siapa? Dengan perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai kompetensi dan pengalaman yang memadai, yang sesuai, ya, yang sesuai dengan visinya kita. Artinya apa? Bahwa dia harus mau berbagi dengan kita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Kalau tidak, berarti dia not the perfect partner. Dia bukan partner yang baik. Ya. Kalau kita hanya dijajah, mau diingel-ingel aja, dijadikan cases saja, gitu ya. Oke lah, kamu jadi saya, kamu tak kayak pekerjaan sipil doang, ini kerjaan pondasinya aja. Oh, tidak bisa. Kita berpartner, kita harus merebut teknologi. Karena teknologi itu adalah tulang punggung pertumbuhan kita. Itu ceritanya. Kemudian quick win. Quick win ini juga gampang-gampang susah membuat quick win itu ya. Jadi membuat quick win itu juga sebuah seni dan kita perlu tapi seni. Tapi kalau kita salah membuat quick win-nya bermasalah. Misalnya quick win-nya adalah cash in. Lah kita departemen baru ya, kok cash in? Harus ada yang lain. Ibaratnya kita tahap eksplorasi. Nah, yang nggak ada cash in, kalau eksplorasi ya cash out. Cash in-nya nanti waktu dieksploitasi. Bisnis yang baru dikembangkan itu layaknya seperti eksplorasi di dalam bisnis perminyakan. Ya, nanti kalau itu sudah terbukti menghasilnya, baru kita panen. Waktu kita tahap dieksploitasi. Ya, jadi waktu menentukan quick win hati-hati. Sebab salah menentukan tim buyar, harapannya hilang, tim buyar. Sehingga kita harus benar-benar paham apa langkahnya. Kalau kita ingin membawa bus EPC itu menuju ke bukit keberhasilan, ada milestone-milestone mana yang harus kita capai. Kita pada sampai di titik A pada tahun 2021 bulan 6 ya. Seperti itu sebuah contohnya saja. Dan apabila kita sampai titik sana, nah itu artinya kita sudah win, kita sudah berhasil. Ya. Karena kalau kita mengandalkan quick win identik dengan cash in, bisa saja akan menjadi suatu hambatan di nantinya. Bapak Ibu sekalian, saya kira karena saya tidak menyiapkan ini dengan suatu tayangan dan sebagainya karena mendadak ini komunikasi dari malam. Ini saja yang saya ingin sampaikan, tetapi tentu saja seperti yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan, apa yang kami lakukan tidaklah selalu benar, dan kami mengundang masukan diskusi hingga forum ini tutupnya dalam diskusi ini menghasilkan sesuatu nilai baru. Ya.
Bukan apa yang saya kerjakan, apa yang saya kerjakan, dan setelah mendapatkan koreksi dan perbaikan. Saya kira itu yang diinginkan oleh Pak Gatot. Terima kasih Pak Gatot. Luar biasa nih penjelasan Bapak dari pengalaman. Alhamdulillah, senang sekali. Jadi ini semua yang tadi sifatnya dongeng, ternyata dalam kenyataannya juga seperti itu. Dan saya rasa ini suatu pembelajaran bagi kami semua, Pak. Jadi semua yang ada di sini bisa belajar prakteknya seperti apa yang dikatakan buku tadi. Nah, saya nggak mau berkomentar, saya langsung buka aja mungkin untuk tanya jawab. Ada yang sebetulnya di chat juga ada yang tanya ini, kalau nggak salah Pak Trias ini ya. Pak Bambang, terkesan mudah dengan strategic partnership bisa menyelesaikan masalah keterbatasan resources. Tapi masalahnya adalah tidak semua perusahaan punya cukup modal atau dana untuk melakukan strategic partnership tersebut. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, cash flow pressure menuntut untuk benar-benar memanfaatkan resources yang ada. Bagaimana sebaiknya Pak metode terbaik untuk mencapai solusi yang kita inginkan dengan resources yang ada? Silakan Pak Bambang, kalau ada apa-apa. Ya, saya kira dari Pak siapa tadi ya Pak? Pak Trias. Pak Trias, terima kasih sekali pertanyaannya ya. Manajemen itu sebuah seni kalau saya katakan. Jadi strategi partnership pun juga sebuah seni gitu. Jadi kita harus bisa menampilkan diri kita bahwa diri kita itu layak untuk diajak kerjasama. Itu yang penting. Itu yang penting. Dan kemudian yang lain-lainnya itu bisa mengikuti. Di saat kita tidak punya cash flow, tetapi kalau kita punya keunggulan yang lain, saya kira kita bisa tawarkan itu. Apa nilainya? Sebab kalau kita bekerja sama, strategic partnership itu adalah menggabungkan yang kita punya, yang dia tidak punya, atau yang kalau kita tangani lebih baik, kalau ditangani dia tidak lebih baik. Itu yang sebetulnya partnership. Sebab kalau kita justru ketemu yang sama, kita berpartner, kita nggak punya cash flow, kita ngajak berpartner, orang nggak cash flow juga. Ya, itu saya kira tidak akan ketemu. Jadi partnership-nya, simbiose mutualistisnya tidak tercapai. Hingga kita juga perlu kejelian. Bahwa di setiap sumber daya pasti ada permasalahan. Coba kita cari bagaimana kita mencari jalan keluar sumber dayanya. Katakanlah ada sumber daya cash flow-nya bermasalah. Cash flow iya, tapi adakah dia memiliki aset yang barangkali bisa dikerjasamakan? Ada nggak aset yang bisa diberdayakan untuk membantu cash flow-nya? Jangan-jangan dia punya aset-aset yang kurang berguna. Dan kita punya jalan, makanya ini symbiosis kolektif. Ya. Bagaimana kalau asetnya kita berdayakan sehingga menghasilkan cash flow? Ini contoh, Pak. Tentu saja tidak semudah itu. Itu satu contoh. Jadi bagaimana kata kuncinya adalah simbiose mutualistis. Partnership terjadi bila kita ini justru saling melengkapi. Kalau saya kerjakan lebih baik daripada dia yang mengerjakan dan sebaliknya. Saya kira kata kuncinya itu, Pak. Mudah-mudahan ini menjelaskan. Jadi kita tidak mungkin bekerja sama dengan yang punya kekuatan yang sama. Atau yang punya kelemahan yang sama, sudah kita kuatnya di sipil, ngajak partnership di bidang EPC, yang kuatnya di sipil juga. Nah, tentu saja ini bukan satu solusi yang baik menurut saya. Mudah-mudahan menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Menurut saya sudah sangat menjelaskan. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan. Ini forum ini seperti biasa, informal, jadi nggak usah takut salah atau malu-malu lah. Monggo, Mas Henrico. Iya, selamat siang Mas Gatot, Pak Bambang mau tanya. Tadi mungkin saya agak kelewatan sedikit. Yang saya ingin tanyakan mungkin bisa kembali lagi ke masa-masa awal munculnya kesadaran untuk menciptakan satu EPC bisnis sendiri. Itu story-nya bagaimana Pak? Apakah itu merupakan mandat dari istilahnya dari komisaris atau mungkin dari kesadaran Pak Bambang sendiri sebagai CEO dari grup? Mungkin bisa cerita sedikit. Silakan Pak Bambang. Baik, mungkin dari sisi
apa yang kami lalami mungkin akan saya sampaikan dari sisi yang ke teori dan sebagainya. Kalau Pak Gatot ini jagonya ini, nanti bisa dilengkapi Pak Gatot. Jadi benar sekali. Jadi sense of urgency itu datangnya dari mana? Di kami memang secara tahunan itu ada review RJP. Jadi kita selalu membuat rencana jangka panjang, ada membuat rencana tahunan. Jadi kita setiap 5 tahun membuat rencana jangka panjang 5 tahun ke depan kita mau kemana. Nah, kemudian untuk mencapai ke sana apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memasuki bidang baru? Kalau memasuki bidang baru seperti apa yang kita inginkan? Apakah itu pengembangan bidang usahanya atau pengembangan wilayahnya? Apakah kita dengan bidang yang sama memasuki regional atau global? Atau kita mengembangkan bidangnya tapi lokal? Perlu satu pemikiran, perlu satu kajian. Biasanya kami melakukan itu di FGD. Dan itulah kami sering mengundang Pak Gatot supaya kami dibimbing untuk menemukan apa sih yang akan terjadi. Jadi itu satu pemikiran bersama, biasanya pemikiran bersama, Pak Gatot mungkin bisa menambahkan, untuk mengetahui kita ini ada disrupsi. Terus kita mau kemana? Seperti sekarang, saya kira semua perusahaan, sekarang perusahaan ini sedang mengutak-utik RJP-nya. Apakah masih sama? Beda loh. Setelah kita dihantam dengan disruption, ya, dengan macam-macam teknologi digital, cloud computation, speed computation, AI dan robotik macam-macam, tidak ada pilihan bahwa kita juga harus melakukan penyesuaian. Ya. Jasa marga yang dulu kalau tolnya itu ditarik orang, dia harus melepaskan sekian orang mbak-mbak yang jaga tol itu dengan automation. Dan apakah automation akan berakhir di situ? Tidak. Kita harus melihat automation 5 tahun lagi akan seperti apa. Dihantam lagi COVID. Saya kira kalau nggak dihantam COVID, kita ketemunya ini di ruang pelatihan ya. Dan ternyata kita dihantam COVID, kita bisa ketemu di begini. Ternyata kita masih bisa meng-create value, menambah value kita dalam kondisi berbeda yang tahun lalu, bahkan mungkin bulan Januari saja, kita nggak berpikirkan. Terus kita berpikir, lah ke depan bagaimana? COVID insya Allah hilang. Setelah COVID pergi, yang gaya begini masih jalan nggak? Saya yakin nggak akan jalan. Ke depan gayanya akan jadi hybrid kayak Toyota hybrid. Pertemuan face to face tidak mungkin dihilangkan, akan ada. Tetapi pertemuan face to face yang bisa diwakili dengan virtual pasti akan berjalan. Betapa biaya yang bisa kita tekan. Kalau katakanlah kami dulu melakukan pelatihan di tempat pelatihan kami yang ada di Gadok, berapa biaya yang harus kita lakukan, yang harus kita keluarkan untuk mendatangkan biaya transportasi, akomodasi dan sebagainya. Belum biaya kesempatan untuk meng-create value mereka yang dia tinggalkan posnya untuk datang ke sana. Biaya yang sangat besar. Dengan cara seperti yang dilakukan Pak Gatot itu, pelatihan bisa dilakukan dengan cara begini, dengan biaya yang sangat kecil. Jadi mudah-mudahan ini menjelaskan. Mungkin Pak Gatot akan menambahkan. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah Bapak jelaskan dengan baik, Pak. Jadi mungkin juga tadi karena ditambahin dengan pengalaman Pak Bambang yang banyak, pernah beberapa kali ke GE punya workout center ya, Crotonville. Jadi saya lihat Pak Bambang ini banget gitu menjelaskan secara runtut. Tapi teman-teman sedikit aja menambahkan karena saya membantu di awal-awalnya dulu di Wika itu. Jadi kebersamaan di BUD kemudian ditindaklanjuti dengan one down di bawahnya itu yang bagus sekali dan beberapa kali kita bahkan merancang untuk merancang masalah aja kita kumpul sampai jam 11 malam ya Pak ya dari di Gadok itu untuk menentukan top 3 critical business issue ya. Untuk mendapatkan critical business issue itu sebetulnya CEO-nya bisa langsung ketok palu ini. Tapi enggak begitu. Di WK maunya dirancang bersama sampai benar-benar mengerucut. Untungnya apa? Buy-in-nya di setiap individu yang hadir. Waktu itu yang hadir sampai
orang gitu ya, semua yang ada di Indonesia ini diundang, GM-nya dan juga direksi, CEO juga ikut. Jadi yang ngetok palu itu. Jadi prosesnya memang ada bottom up dan top down juga gitu. Top down-nya artinya setelah didiskusiin itu diputusin langsung CEO-nya ketok palu, jalankan gitu. Tapi ini diskusi mengenai EPC tadi juga sangat menarik dan saya terus terang berkali-kali ketemu Pak Bambang tidak tanya in spesifik mengenai EPC dan saya senang sekali hari ini saya mendengar langsung dari beliau gitu. Oke, silakan yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan Pak Enrico puas ya dengan jawaban dari Pak Bambang ya. Ya, terima kasih Mas Gatot, Pak Bambang. Ya, silakan teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Tadi ada Pak Ruli ya. Pak Ruli tadi menanyakan mengenai, saya ingat sekarang. Tadi Pak Bambang menekankan mengenai profit, sustainability, sama satu lagi apa tadi lupa saya, growth ya. Nah, di zaman seperti ini kira-kira kiatnya seperti apa Pak? Gitu. Saya nggak baca tapi saya tadi udah menangkap kira-kira pertanyaannya seperti itu dari Pak Ruli Pak. Saya nih Pak Gatot. Ya karena Bapak praktisi. Saya kan cuman provokator, Pak. Ya. Jadi ini saya kira 3 hal tadi itu yang sekarang harus direview kembali. Harus direview kembali karena bagaimanapun kondisinya memang sangat sangat berat ya. Covid ini melanda dunia dan pengaruhnya bukan dari dalam negeri saja tapi dari luar negeri juga. Sehingga kita benar-benar harus mereview kembali. Ya, dalam mereview kembali sekarang adalah ya kita melihat apa yang kita punya, lokal logistik apa kalau dalam dunia perang itu dalam kedua itu lokal logistik gitu ya. Jadi kalau tentara berperang itu jangan selalu berpikir bahwa kita itu harus punya jembatan Bailey. Tapi kalau di situ adanya itu batang kelapa, bagaimana kita bisa menggunakan batang kelapa itu untuk menyeberangkan tank dari parit atau dari sungai. Prinsip ini saya kira juga harus kita aplikasikan di sana. Sekarang ini seperti apa? Jadi adalah memaksimalkan resources kita yang lokal logistik. Karena yang global logistik itu juga ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Bahwa kami dulu juga sampai sekarang pun ada beberapa proyek yang masih punya masalah karena alatnya yang belum terkirim ataupun alatnya sudah terkirim, sudah terpasang, tenaga ahli akan melakukan commissioning tidak bisa datang. Sehingga kita perlu menegosiasikan ulang dengan klien, ini kan kejadian yang tidak bisa diprediksi. Nah, tidak bisa dipahami. Ya, untuk cerita yang begini nanti itu ada mungkin khusus ya, karena sedikit berbau teknis. Yang saya tekankan, satu, maksimalkan apa yang ada di lokal. Sehingga zaman sekarang ini kreativitas kita, otak kanan kita dituntut ya. Dituntut. Karena kita ini memang agak lebih sering menggunakan otak kiri. Tetapi akhir-akhir ini fungsi otak kiri kita ini diserobot oleh komputer, diserobot oleh speed computation, artificial intelligence. Yang dulu kalau kita ngitung momen itu kita hitung sendiri pakai pulpen gitu, ngitungnya 3 jam salah pula. Sekarang itu dikerjakan dengan software cepat sekali, sehingga pemecahan permasalahan maka otak kanan kita, otak kreativitas kita itu yang harus kita banyak gunakan. Ada buku yang menarik, The Whole New Mind itu yang Pak Gatot sebutkan. Itu cukup bagus. Bagaimana kita lebih memberdayakan otak kanan kita. Jadi yang pertama kita harus melakukan apa yang saya sebut sebagai globalistik. Ini versi saya Pak ya, tentu saja setiap orang, setiap individu punya pemikiran, setiap perusahaan punya pemikiran berbeda-beda. Karena setiap perusahaan pasti sekarang menghadapi masalah yang sama. Dan kemudian kita harus melakukan perubahan apa? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita harus duduk bersama, kita harus melakukan efisiensi apa, fungsi-fungsi apa yang bisa kita gadung, kita redus. Kadang-kadang musibah itu juga ada baiknya. Di saat seperti ini, di saat kita harus bekerja dari rumah, kita menyadari,
Ternyata ada fungsi-fungsi tertentu itu sebenarnya kelebihan yang dulu tidak pernah kita sadari. Ngapain? Buktinya sekarang dikerjain si A saja cukup. Kenapa ada si B sama di C? Dulu kita nggak pernah lihat. Tapi karena kita kerjanya sekarang from home, mereka pasok hasil sama kita, lah ngapain bertiga? Satu saja cukup. Jadi proses bisnis kita harus kita review karena ada perubahan mendadak. Ya, sistem hybrid saya bilang ke depan. Jadi proses bisnis juga harus kita review. Ya. Lokal logistis, review lokal bisnis, dan kemudian kita harus membangun konektivitas. Ya. Karena tidak ada yang independen sekarang, semua interdependent. Bagaimana kita membuat bangunan konektivitas, apa yang seperti kita lakukan sekarang ini, suatu virtual communication, itu akan menjadi bagian ke depan. Ya. Ini penting bagi kita. Makanya saya juga senang sekali diundang Pak Gatot, ya, kalau ada waktu saya akan ikut, karena ya inilah komunitas. Inilah komunitas kita. Ya, di mana kita berkembang, ketemu, berembuk, dan sebagainya. Dulu komunitas seperti ini tidak ada. Dan ini akan menjadi satu value baru. Ya, satu value baru. Pelatihan harus tetap dilakukan. Karena kalau tidak ada pelatihan, bagaimana kita menyiapkan pengganti suksesinya? Sebagai komisaris, kami kemarin dalam rapat komisaris juga saya sampaikan, Direktur HC, apa yang Anda lakukan dengan suksesi? Waktu dia menjelaskan, Pak, ini biaya yang kita potong, blam, 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 blam. Tidak ada pelatihan, Pak. Tidak ada bla, 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 bla. Saya tanya, kenapa tidak ada pelatihan? Bagaimana suksesinya? Iya, Pak, biayanya kan mahal. Padahal kan sekarang kita kan kontraknya turun, penjualannya turun, profitnya turun, tapi ongkosnya sama saja, gajinya juga nggak turun, sama saja. Sehingga ini menyulitkan kita. Sehingga kita cari gunting untuk mengizinkan kita. Jadi, oke, bahwa menekan biaya untuk bertahan, untuk surviving, itu harus dilakukan semua. Iya. Tetapi kita harus berpikir menggunakan otak kita. Adakah cara lain yang bisa dilakukan dengan cara yang murah, dengan cara yang berbeda? Nah, bagaimana kalau pelatihannya virtual saja? Berapa biayanya pelatihan virtual? Sangat murah ya Pak Gatot. Ya. Bayar kuota kali ya. Ya. Dan ini masih bisa jalan. Dulu ini malah nggak pernah kita pikirkan. Kalau pelatihan, ya pelatihan, undang infrastruktur, atau kita kirim ke pusat-pusat pelatihan. Pelatihan yang nanti pasti akan menemukan bentuk yang berbeda. Mungkin instrukturnya akan lebih sering ada di rumah. Atau bahkan bisa kita kirim video-videonya. Dan kemudian kita melakukan FGD dengan cara yang seperti ini juga. Ya. Ini mas sebuah tantangan, Pak. Ya, sebuah tantangan. Jadi ini yang mudah-mudahan, tentu saja tidak perfect, tidak sempurna. Jadi apa yang kami jalankan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tadi selalu mengatakan bahwa yang kami katakan ini selalu bukan yang paling benar, tidak ya. Tapi itulah saya sudah berjanji Pak Gatot akan saya bagi. Belum tentu yang terbaik yang saya bagi. Mungkin Bapak Ibu sekalian malah punya lebih baik dari saya. Monggo silakan di-share ke kami juga supaya ilmuku juga nambah. Itulah humble-nya Pak Bambang. Udah yang di-sharing bagus nih, karena ada testimoni nih dari peserta dari Pak Enrico bilang banyak sekali take aways dari sesi hari ini Pak, karena kita membicarakan juga real case gitu, tidak hanya sekedar ada buku gitu. Jadi makasih Pak Enrico atas testimoninya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak, ini dari Pak Apolius Karo-Karo, kalau nggak salah dari Inka Madiun ya. Jadi beliau menanyakan gini Pak, terkait Wika. Wika kan aktif di luar negeri Pak. Beliau menanyakan pertimbangannya untuk masuk ke luar negeri itu, pasar di luar negeri maksudnya, itu apa kira-kira? Mungkin singkat aja gitu Pak. Monggo, terima kasih. Terima kasih. Jadi kembali kepada pengembangan bisnis, pengembangan bidang usaha. Jadi kita bisa mengembangkan itu menjadi 3 dimensi sebenarnya ya. Satu dimensi adalah dimensi area. Apakah regional, apakah global. Kalau kita main sekarang itu lokal-lokal saja, kapan kita main global. Kemudian dimensi yang kedua adalah bidang disiplin ya. Ada konstruksi,
ada EBC, ada operasi plan, ada investasi. Kita ingin masuk di mana? Dan bidang yang ketiga adalah kita akan bekerja sama dengan siapa. Waktu kita putuskan ke sana, kita berpikir dari grup discussion yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Gatot, kita punya pemikiran, kenapa kita tidak pergi ke luar negeri? Terus, kalau kita pergi ke luar negeri sebagai apa? Apa yang kita bawa? Tentu saja kita memasuki satu bidang baru, kalau kita ke luar negeri, harus kita bawa sesuatu yang kita sudah sangat ahli dan sangat familiar. Bukan sesuatu bidang yang baru kita pelajari. Di lokal saja kita masih nanak nunuk, kenapa kita bawa keluar? Itu satu. Apa yang akan kita bawa? Yang kedua, siapa yang akan kita bawa? Lagi-lagi orang, ya, I, we, ya, harus sama. Apakah ada orang-orang yang dalam pemikirannya, di dalam hierarki Maslow-nya itu punya mimpi besar? Ya, saya ingin membuat sejarah di perusahaan saya, sejarah di Indonesia, bahwa kamilah yang pertama membawa ke sana. Jadi bukan hanya saya bekerja, saya dapat gaji bawa pulang untuk memenuhi kebutuhan anak istri, tidak. Tapi kita masih lebih, bahwa kami bekerja ada sesuatu yang ingin kita tuju. Makanya saya sangat setuju dan saya berkali-kali, yang sekian kali saya ulang, hierarki Maslow saya sangat senang. Karena itulah potret kita. Mungkin ada yang lebih bagus, ada yang lebih baru, saya belum tahu. Kalau ada, mungkin di-share, saya akan senang nambah pengetahuan saya. Nah, jadi dasarnya ke sana. Karena kalau kita keluar negeri, kenapa? Ya kembali, Blue Ocean. Dalam pemikiran kita semua ada kesempatan di sana. Nah, negara mana yang dituju? Ya, negara yang Blue Ocean. Kalau kita masuk ke Singapura, kira-kira rumit enggak? Rumit kan? Rumit kan? Peraturannya susah, disiplinnya ketat, HSE-nya tinggi. Waduh. Kira-kira kita setiap hari didenda lah. Apa kita tidak mungkin? Kita hanya perlu waktu untuk ke sana. Bukannya tidak mungkin, semua bisa. Kita bisa masuk, kita bisa. Tapi kita perlu siap-siap untuk masuk. Kita pilih tempat yang Blue Ocean. Makanya kita perginya ke Afrika. Saya kira itu, mudah-mudahan itu menjelaskan. Belum saya mute lagi. Ini terima kasih Pak Bambang. Penjelasannya saya rasa sudah sangat jelas dan mudah-mudahan Pak Apuleius Karo-Karo juga sudah bisa menangkap ya alasannya. Tapi ini sekaligus saya pengen summary ya Pak dari diskusi kita hari ini. Pertama, memang cita-cita kita untuk membahas buku sebagai landasan untuk kita bisa mengambil hikmahnya dalam praktek, kita udah jalankan dengan baik gitu ya, dengan cita-cita Pak Bambang tadi. Jadi pertama ini from just perspective into reality, kita sudah saling mendengar langsung dari Pak Bambang. Yang kedua, saya senang sekali dari Pak Bambang tadi, beliau mengatakan bahwa yang dinamakan sharing ini belum tentu yang dilakukan Pak Bambang dan Wika ini yang terbaik. Mungkin teman-teman punya yang lebih baik lagi. Dan ini dengan segala macam humble-nya beliau ini mengatakan seperti itu, artinya sebetulnya ini suatu pembelajaran bagi kita bahwa tentu ada yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi ini tantangan bagi kita sebetulnya untuk yang lebih baik. Yang ketiga adalah bagaimana Wika ini selalu melakukan perbaikan ini di televisi baru Blue Ocean. Jadi kalau samudranya udah merah, kalau semuanya jasa kontraktor semua, ya semuanya sudah gitu. Nah, terus siapa yang mau dilakukan berbeda? EPC. Apa yang mau dilakukan berbeda? Pasar luar negeri. Pasar luar negerinya pun bukan dipilih asal sekedar pasar. Kalau masuk Singapura, ya percuma juga gitu. Masuknya di pasar yang di mana di sana
yang namanya construction atau EPC itu masih blue ocean gitu. Nah, demikian acara kita ini luar biasa sekali. Sebelum kita tutup, oh sorry, saya tadi membuat polling ya. Jadi pollingnya tuh sebagian besar 63% mengatakan bahwa Anda lebih suka bunga, jadi Anda lebih suka keindahan daripada daun ya. Yang daun memilihnya 37%. Ini nggak ada hubungannya Pak Bambang, jangan terkaget-kaget. Ini hanya untuk pengen tahu gitu loh teman-teman secara umum lebih suka daun atau bunga gitu, dan sebagian besar lebih suka bunga, dan ini nggak ada gender isu ya, mau laki-laki atau perempuan, laki-laki suka bunga juga banyak gitu ya. Nah kemudian yang kedua dari yang di luar summary adalah paling tidak ada dua buku yang diusulkan. Pertama dari Ibu Dias tadi mengusulkan Leaders Eat Last, itu dari Simon Sinek kalau nggak salah. Saya udah baca tapi belum tuntas. Coba nanti kita ini, atau biar Bu Dias saja membahas, nanti saya bertanya. Kemudian yang kedua adalah yang disebut oleh Pak Bambang tadi, A Whole New Mind. Mungkin kalau Pak Bambang bersedia, Bapak yang membahas gitu, itu lebih keren lagi gitu daripada saya gitu ya. Jadi supaya gantian gitu Pak. Jadi nggak saya yang membahas gitu. Demikian mungkin untuk sebagai concluding remark, mungkin kalau ada dari Pak Bambang, baik mengenai buku atau mengenai sesi ini ke depannya mesti seperti apa dan sebagainya sebelum kita tutup Pak. Ya Pak Gatot, jadi saya hanya ingin mengulang saja, jadi forum ini adalah forum yang bagus, yang indah, harusnya menjadi suatu forum bersama untuk meningkatkan pemahaman, wawasan kita. Forum ngobrol-ngobrol, tapi punya value, punya nilai, dan senang saya diundang Pak Gatot di dalam forum ini, dan saya senang dengan kenal dengan Bapak Ibu semua sekalian. Siapapun yang hadir di sini adalah orang-orang yang punya keinginan maju sangat tinggi. Kalau enggak, tidak ada di sini. Itu remark saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Masya Allah, luar biasa. Makasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, Pak Bambang terutama yang sebetulnya saya todong ya, Pak ya. Jadi bukan lebih, saya sudah merayu-rayu lama, beliau ini humble banget sehingga susah sekali menjadi guest. Ya udah, akhirnya ditodong. Tapi alhamdulillah justru dengan todongan gini spontan ya Pak ya. Jadi nggak perlu nyiapin slide dan sebagainya. Kemudian makasih juga Bang Riko, Pak Bu Ade Rate, ini ada Mas Adi, Mas Anjar, semuanya, Pak Apolius Karo-Karo juga, Pak Budi Raharjo, Pak Daniel, Pak Niko Kanter juga hadir tadi, saya lihat, nggak tahu sudah off belum, juga Ibu Ice, Pak Erwin Prayudi, banyak sekali yang hadir, Bu Esti dari Semeru, kemudian Pak Istanto Urip, makasih Pak Istanto, tadi banyak menyimak Pak Bambang nih. Rupanya setelah ini nanti akan banyak diskusi dengan Bapak ini. Ya sekali lagi terima kasih juga Pak Satya, terus Bu Tanti Luani, Pak Wika Purwanta, Mbak Wilda, Ibu Erlinda Muslim, Pak Ilham Tahir, Pak Januar Maisa Gunara, ini teman saya nih, teman goes. Dan maaf kalau belum sempat disebut, Mbak Vina juga dari Wika, Pak Eri Putra, maaf kalau saya belum sempat. Ibu Irna dari DHC Wika mestinya nih. Apa kabar Bu Irna? Semoga sehat Bu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot, Pak Bambang, sehat selalu. Terima kasih Pak Gatot, Pak Bambang pencerahannya. Pak Istanto.